lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 33. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan
dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai, dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli, dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu, ada yang menjadi panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokhat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu.
Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu dalam dosa, kamu belum sampai mengukur dan sudah mengajarkan kamu maka nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jangan menyembah dan janganlah membawa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan sedalamnya hati diakui sedalamnya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus semakin taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam hidup. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberi
memberikan di dan mendatangkan dalam sukacita, kemenangannya. tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Kita menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Kenapa? Jadi kamu nggak bosan, saudara ya? Bosan diomongin balik itu bosan. Ya paling isinya itu saja. Ya, isinya itu saja. Kalau Anda berkata isinya itu saja, itu ya itu menunjukkan bahwa firman Tuhan nggak baru. Contohnya istrimu ngomong, ya bolak-balik ngomong itu aja, bosen ngomongnya ya, sudah bawel. Atau suamimu ngomong itu aja, artinya suaranya tidak selalu baru setiap hari. Enggak, tapi itu aja bosen ya. Ngomongnya itu saja, suamimu, istrimu, ya atau orang tuamu, bosen. Nggak ada yang baru. Nggak ada sesuatu yang baru. Mengapa harus baru? Ya, kalau kita bosan, nggak dengerin lagi. Ya, nggak dengerin. Makin kamu banyak ngomong, maka nggak akan didengerin. Udah bosan, malah kamu jadi perlawanan sebaliknya. Bosan. Ya, dan yang diomongin itu juga cuma retorika. Saya kalau pernah ngomong retorika itu udah berasa ya. Karena saya terbiasa dengan yang baru. Jadi kalau ngomong retorika, ngomong itu cuman normatif ya, jelek kita jadi kata normatif ya.
Kamu tuh ngomong tuh cuma normatif aja, nggak ada isinya. Ya kan? Misalnya, orang bisa tuh kalau ngomong harus yang baik, nah, itu normatif itu. untuk kebaikanku. Saya banyak ditegur ya, ngomong harus yang baik, nah itu normatif. Urus anakmu sendiri aja. Mengalir kuasa Kalau anak saya pasti dengerin dari saya. tempat Saya tidak maha akan yang tinggi, membosankan. Bapa kekal Ya. mulia, Doa saya pun tiap hari sama buat anak saya. hadir di sini memulihkan hati, Temannya ya saudara. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lihat setan lihat apa sekali karena saya soalnya kan gara-gara saya salah. Jadi anak ini selalu melihat setan mulai dari kecil. Tapi dia nggak takut. Cuma Dari awal ya, saya Bapak, tahu itu. itu bahaya. Saya ngerti. Jadi setiap pagi khusus tuh aja buat dia minta perlindungan malaikat Tuhan, minta perlindungan malaikat surga berkemah. Bapa kau Melihat mereka, nanti nggak ada setan, nggak ada malaikat. seruan hatiku. Nah, ini benar-benar ya saudara ya. Dia kan senang teman organisasi. Tak pernah kau lepaskan Dia temennya banyak sekali ya. Albert Hand semua di mana nih? Dia kenal semua karena dia banyak aktif ya, saudara ya. Nah, lewat lembah gelap. Kau temani aku, semua yang jelas yang nggak jelas. kamu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kamu nggak berteman dengan orang seperti itu, malah berteman dengan orang yang saling disayang itu, yang lain, yang orang tuanya nggak jelas, yang ya, di rumah juga kalau ribut juga kaplok-kaplokan, waduh ruwet saudara ya. Dan kakaknya homo, adiknya narkoba, dan segala macam. Kenapa kamu malah berteman dengan orang yang seperti itu? Karena orang-orang itu kan memang asik, ya kan, gaul kan. Sementara orang disiplin kan gak asik saudara. Udah pulang sekolah, habis pulang sekolah dia kerja di Albert Hand. Di sini itu yang mungkin Jumbo atau Albert Hand ya, supermarket gitu loh, kerja kayak di Indonesia itu Carrefour Matahari. Nah itu sama tuh, anak-anak SMA di sini kerja di sana ya. Kalau anak-anak itu baik biasanya dia kerja saudara ya. Dan karena di sini tuh banyak waktu luang anak muda itu ya. Kalau anak saya yang pertama mobil setiap paling nganggur ya dia fitness atau kickboxing ya martial art ya. Dia tiap hari sibuk sekali. Kalau udah habis selesai main piano apa pelayanan apa segala macam, ada waktu luang dia pasti pergi ke sana. Kalau sekarang kerja nggak bisa ya. Kalau saya cewek begitu. Nah, ada orang-orang yang seperti itu ya.
untuk Nah, itu kebaikanku. orang-orang yang loser ya memang lebih enak diajak ngomong, saudara. Dari Tapi karena dia tempat loser, maka lama-lama orang ini sebenarnya apa? Toxic. Bapa Ya, kekal dimana semua yang toxic itu kan enak kau di hadir awal. di Baru sini. setelah lama, aduh, ginjalnya kena, aduh, ya, rokok lah, Coca-Cola lah, minuman beralkohol lah, ganja lah, kan enak. Semua yang racun itu kan enak, saudara ya. Ya, semua yang racun-racun itu makanan atau minuman ya, ciki, snack, apa segala macam itu semua enak. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali anak saya itu yang laki-laki, kalau saya ada kesempatan, sekarang sudah umur 25 tahun, jadi dia tidak minta. Saya bilang, kamu doa sendiri, udah besar, ya udah besar, kamu doa sendiri, kamu udah Terima dewasa. kasih Engkau Tuhan Jadi dia Yesus. berdoa sendiri, tapi kalau ada kesempatan, apa doain aku. Doanya sama, saudara. Saya berdoa dari 2018 sampai dengan hari ini 7 tahun, doanya sama. Tapi selalu ada yang baru. Ku mengasihi Engkau Firman Tuhan yang kamu baca Yesus. itu sama, tapi kenapa selalu ada yang Dengan segenap hati jiwa ada kuasa, dan nggak main-main omongan itu. Wah, ku mengasihi anak saya Engkau Tuhan Yesus. nakal berkali-kali ya. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu. Dia selalu dapat terakhir, dia udah nyari udah lama tapi dapat kelas dan selalu terbaik dapatnya ya. Nyatakan ini kembali Bapak. Bahkan diminta kerja sekarang minta diminta langsung kerja tapi dia Mengasihi Engkau Tuhan Yesus. tangguh setahun lagi. Dengan segenap hati jiwa dan raga. Yang membuat kamu bosan karena tidak ada kuasa, Mengasihi tidak ada manfaatnya. Engkau Ngomong Tuhan nggak ada manfaatnya. Yesus. Saya kalau ada pendeta atau orang ngomong ke saya memberi nasihat yang retorika, saya tak dengerin, karena capek saya. Ya kan, capek. Mengasihi Maaf saudara, saya tidak bermaksud untuk belakang keras kepala, enggak. memberkati Saya tahu ini orang cuma retorika doang. Kamu sudah ngerti yang kamu sesamaku ngomong. dan semua Kamu hanya musuhku. saja retorika. Dan kau diri pikul salib setiap hari. Dan benar-benar kamu Rendah hati dan jaga kekudusan. tapi dalam hubungan itu ada kuasa ya, mantap, kita tidak berretorika. Cinta kasihnya itu Semuanya bukan hanya di mulut. ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap hati jiwa dan ragaku.
sesama yang sedang menderita. Sahaja dalam hidup setiap hari, dan berdoa di dalam ketulusan. Segala macam juga semua untuk kerjaan, saudara. Nah, kalau aja di kita yang harus kita bayar kalau ada kegiatan di kita. Nah, pergumulan Bukan kami kita, yang saudara ya. Seringkali kamu kecengeng, atau kamu merasa jadi victim yang paling Panjangan menderita. kasih-Mu Tuhan Enggak, saudara. di dalam hidup kami. Kan? Kenapa kamu selalu merasa paling menderita? Karena tidak ada yang baru dalam hidupmu setiap hari. Agar orang mengenal Membosankan. kami Hidupmu itu membosankan bersama Tuhan. sebagai pengikut. Sehingga ketika kamu mau hidup benar, ngapain hidup benar ya? Kasih Kamu bisa cerita, mengampuni emang kalau kamu berzina langsung disambut kritik? Enggak kan? Kalau gitu kenapa aku nggak berzina? sesamaku Kenapa nggak berzina dan kamu? semuamu. Waduh, malah disuruh Pak. Iya, kalau kamu bosan kenapa kamu nggak berzina? Kasih kau tanggung sendiri. Sangkal diri kalau hidup pikul benar, salib, Kamu tidak perlu mencurahkan darahmu untuk rendah hidup hati benar, saudara, kayak tadi ya. dan jaga Pergumulanmu melawan dosa kekudusan. itu belum sampai mencurahkan darah. Saksi Raja-raja Israel itu, bersedekah raja-raja Yehuda, setiap belum mencurahkan hari, darah. Enggak kayak orang Islam, kamu kalau masuk surga merawat rumahnya sesama yang sedang ya kan, menderita. jihad fisabilillahnya kan itu. Kamu kan nggak perlu, saudara, ada kasih karunia. Saja dalam hidup Tiap hari. setiap Kasih hari, Tuhan tak berkesudahan dan selalu berdoa baru setiap hari, di dalam baru setiap pagi, ketulusan, besar setiamu. rendah hati dan jaga kekudusan, dan berdoa. Makanya kamu kalau dengar Segala firman Tuhan pujian, langsung lakukan. hormat, Nanti keluarlah kuasa rema dan dari kemuliaan situ. hanya bagi Yesus Kristus. Kalau dengar Tuhan firman dan Tuhan Juru langsung Selamat lakukan, kita. dengar firman Tuhan langsung Di lakukan. dalam kekudusan.